Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami berjalan dengan Raja segala Raja. Tidak ada kekalahan yang kami lihat, tapi kami melihat kemenangan dengan iman kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Katakan dengan iman. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bersatu iman, katakan pujian ini sama-sama. Katakan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, ada Yesus beserta dengan kami, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya pasti mendatangkan kebaikan. Datangkan kebaikan. Sama-sama angkat tanganmu tinggi dengan iman, katakan, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan. Sekali lagi dengan iman serukan, Bapa-Ku percaya, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Oh Yesus, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu Tuhan. Kau turut bekerja
kebaikan bagiku. Jemaat sendiri katakan pujian ini dengan iman. Takkan ku tak takut. Ada Yesus berjalan bersama kita, sebab Engkau beserta. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Angkat tanganmu, sama-sama serukan. Bapakku percaya, rancanganmu. Bapakku Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan. Sekali lagi jemaat sendiri dengan iman serukan, Bapa, kami percaya tidak ada yang buruk yang Kau rancangkan dalam hidup kami, Tuhan. Bapakku, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Dengan iman bersama, engkau yang percaya pada janji Tuhan, serukan, Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, engkau yang percaya dengan iman, serukan, Bapakku percaya rancanganmu indah, Yesus. Bapakku percaya, kami bersyukur kepadamu, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan. Sekali lagi dengan iman. Bapakku percaya rancanganmu indah, Yesus. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku rancanganmu Bapa, Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi
Sekali lagi engkau yang beriman pada Yesus katakan, Bapakku lawat kami Tuhan malam hari ini Yesus. Raladaba shikaraya raladaba kata karya raladaba ya raladaba. Bapa, oh kau turut bekerja. Musik menyembah Yesus malam hari ini. Tuhan, kami mengangkat tangan dalam hadirat-Mu malam hari ini. Jika ada di antara kami yang sudah mau menyerah dengan keadaan Tuhan, dengan doa-doa yang belum terjawab, keluarga yang belum diselamatkan, ada yang menyimpan kepahitan, tidak mengampuni malam hari ini Tuhan. Bapa, kami buka hati kami bagi Engkau Yesus. Lawat kami malam hari ini di kursi kami masing-masing. Kami tidak mau pulang dalam keadaan yang sama Tuhan. Lawat kami malam hari ini. Pulihkan hidup kami. Kami perlu kuasa Tuhan. Kami mau tetap percaya. Yesus pasti pulihkan kami. Berjalan bersama Yesus. Kami kuat. Berjalan bersama Yesus. Kami percaya kami melihat kemenangan. Mari buka suaramu bersama gereja Tuhan. Sembah Dia. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Yesus. Kami perlu urapan Tuhan. Penuhi, lawat kami Tuhan. Sekali lagi angkat pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun. Yes Lord. Aku percaya. Amin.
Katakan layak. Kaulah yang bertahan dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu sampai selama-lamanya Tuhan. Yes Lord, Kau Raja di atas segala raja. Amin. Namamu besar termulia. Mari jemaat, saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan lebih kuat lagi. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, yes, selamanya Yesus. Amin. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Jemaat Tuhan saja. Yes. Lebih lagi menyembah Tuhan. Katakan layak dari hatimu. Yes. Engkau yang paling layak Tuhan. Kau bertahta. Yes. Amin. Engkau Raja Yesus. Lebih lagi jemaat Tuhan, bisa angkat kedua tanganmu. Sebab Yesus layak dipuji, disembah. Dia hadir malam hari ini. Dia bertahta di atas pujian kita. Akan terjadi mujizat, akan terjadi kuasa Tuhan. Yes. Lebih lagi. Yes, melompat lagi Yesus. Katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja, Yesus Raja, besar termulia. Dipuji. Yes, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu sampai selama-lamanya. Jesus, Kau layak, Kau Raja. Yes Lord, namamu besar termulia. Lebih lagi katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, Raja atas. Namamu besar termulia. Layak, Engkau layak Yesus, layak disembah. Yes, yes, amin. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih lagi katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang
percaya waktu nama Tuhan ditinggikan, di tempat itu kerajaan Tuhan dinyatakan. Dan ketika kerajaan Tuhan dinyatakan, mujizat pasti terjadi. Yang terbelenggu akan dilepaskan, Yes. yang sakit akan disembuhkan. Amin. Dalam nama Bahkan yang datang dengan beban-beban yang berat, Tuhan Yesus kami sanggup menyelesaikan semua beban dan persoalan kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengizinkan Roh Kudus, Holy Spirit, terus bergerak di antara kami. Penjarakan kami, rendam kami dalam hadirat-Mu. Dan izinkan kami pada malam ini, hati kami bukan seperti tanah di pinggir jalan, atau tanah yang bersemak duri, atau tanah yang berbatu. Tapi tanah hati kami tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih sorgawi. Dan kami percaya tidak ada satupun yang dilewat malam ini. Tapi malam ini kami semua dilawat oleh Tuhan. Kami mengalami kunjungan ilahi. Dan sekali lagi kami percaya malam ini kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Tuhan urapi hamba-Mu ini yang terbatas. Tuhan urapi seluruh umat-Mu. Sebab kami percaya malam ini kami semua pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Yang siap diberkati Tuhan bolehkah tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Pemain musiknya udah pengangkatan nih. Pemain musiknya boleh ada di depan. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi, bolehkah kita tepuk tangan yang paling terbaik? Pemain drumnya boleh, pemain musiknya. Mana pemain musiknya? Baik, puji Tuhan. Oke, baik. Ya minimal pemain keyboard dan drum, tapi kalau lengkap puji Tuhan. Mana pemain drumnya? Belum pengangkatannya? Baik, puji Tuhan. Saya tidak perlu perkenalkan diri karena saya sudah berulang kali ada di sini dan saya dalam beberapa waktu, beberapa bulan Ibu Foni menghubungi saya, tapi memang saya padat sekali. Tadi malam saya tiba dari Jakarta jam 2 subuh ya. Jadi memang padat pelayanan sehingga saya belum sempat ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Pemain drumnya mana? Oke, baik. Pemain drumnya sudah pulang duluan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, malam ini saya akan dengan cepat menyampaikan satu kebenaran yang dalam beberapa waktu ini, bahkan ketika saya sedang ada di dalam penerbangan, ini kebenaran ini Tuhan berbicara kuat dalam hati saya. Sebab sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, menghadapi ada banyak jemaat dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai tantangan. Ketika sebagai gembala, tugas penggembalaan untuk berkunjung menggembalakan jemaat, dan di sana ada banyak keluhan. Ada banyak hal yang disampaikan, Pak Gembala doakan dengan linangan air mata, Pak Gembala ini masalah ini, berat rasanya, hidup ini terlalu berat rasanya. Dan ketika saya berdoa kemudian ada sebuah pertanyaan yang muncul. Ketika jemaat menghadapi pergumulan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan ketika jemaat sedang memikul beban yang berat? Apakah Tuhan membiarkan kita sebagai yatim piatu? Apakah Tuhan membiarkan kita sendiri berjuang? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bahkan firman Tuhan menggaransi bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita siang dan malam. Oh, enggak ada amin. Amin paling besar, berkatnya paling banyak. Amin kurang besar, berkatnya kurang banyak. Yang tidak amin, jawab sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan firman Tuhan berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia.
Suami bisa kurang setia, istri bisa kurang setia. Tapi Tuhan yang kita kenali dalam Yesus, dia setia saudara. Dia sangat setia dan dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan berkati mereka yang amin sambil tepuk tangan. Karena Alkitab bilang umur panjang di tangan kanan, yang mau umur panjang boleh angkat tangan. Jangan paksa, yang mau umur pendek nggak apa-apa, jangan angkat. Yang mau umur panjang boleh angkat tangan. Tapi miskin, melarat, susah, sakit-sakitan, mau. Yang mau kekayaan dan kehormatan, angkat tangan kiri. Yang mau diberkati, yang mau isi rekeningnya diisi. Yang mau tiba-tiba dapat telepon, uang 1 M masuk rekening. Tapi umur pendek. Yang mau dua-duanya boleh angkat dua-duanya. Lalu sambil ditepuk, saya terima dalam nama Yesus. Saya diberkati, umur panjang, kekayaan, kehormatan akan saya terima, akan terjadi di hidup saya. Yang percaya katakan. Itu amin dalam posisi lapar. Baik, jadi dalam doa saya sebagai gembala, maka kemudian kata ini kuat, hidupku di dalam tangan Tuhan. Lalu beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan mengizinkan saya dalam lembah kekelaman. Tuhan beberapa tahun silam, saya bukan mengenang masa itu tapi saya cerita pada waktu sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai seorang pengkhotbah yang khotbah di berbagai tempat yang memberikan kekuatan kepada jemaat. Tapi pada satu kali Tuhan mengizinkan saya ada dalam satu kondisi lembah yang dalam. Di mana saya sudah pernah cerita saya ada dalam status duren. Alias duda keren. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang status itu sudah hilang. Tapi pada masa itu beberapa tahun silam. Itu saya dalam keadaan di mana terpuruk. Dan saya tahu bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Di tengah malam ketika saya bangun, saya tidak bisa tidur, saya ambil gitar. Saya bukan lari kemana-mana, ambil gitar dan kemudian saya berdoa. Dan saya menyembah Tuhan. Dan di dalam penyembahan itu kata-kata ini kuat. Hidupku dalam tangan Tuhan. Coba ambil nada D, boleh D? Hidupku, teman G boleh. Pokoknya kita coba semua dada. Sampai set juga kalau nggak jadi kita coba lagi. Hidupku di dalam tanganmu. Oh ya. Tuhan yang mengontrol hidupku. Tuhan yang mengendalikan semua. Hidupku aman di dalam tanganmu. Kuasamu yang menyertaiku. Bisa ya? Salah ya? Oke. Saya salah, saya tidak kirim lagu dulu soalnya Pak. Ya nanti kita urusan di kamar setelah ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara perhatikan. Bukan Tuhan itu tidak ada. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat. Ketika tantangan ada di depan kita. Ketika beban datang di pundak kita. Bukan Tuhan tidak ada. Tuhan selalu ada. Yang percaya katakan amin. Tapi ternyata ini pertanyaan tergantung di dalam tangan siapa. Karena dalam tangan siapa menentukan kemenangan, menentukan victory kita. Dengan cepat, klik. Cepat saja, next, cepat-cepat. Oke, perhatikan ya. Bola basket dalam tanganku berharga $19 saja. Bola basket dalam tangan Michael Jordan berharga 33 juta US dollar. Tergantung ada dalam tangan siapa. Bola basket yang sama, tapi dalam tangan orang yang berbeda, harganya berbeda. Next, cepat. Terlalu cepat malah itu. Baseball dalam tanganku berharga 6 US dollar. Baseball dalam tangan Mark berharga 19 juta dolar. Tergantung dalam tangan siapa. Next, cepat. Raket tenis dalam tanganku tidak ada gunanya.
Raket tenis dalam tangan Venus Williams menghasilkan kemenangan dalam kejuaraan dunia. Tergantung ada dalam tangan siapa. Saya berharap kita punya understanding, punya pemahaman yang benar. Next. Tongkat dalam tanganku menghalau binatang buas. Tongkat dalam tangan Musa menghalau, membela laut Tebrau yang luas. Tergantung ada dalam tangan siapa. Next. Ketapel dalam tanganku merupakan mainan anak-anak. Ketapel dalam tangan Daud merupakan senjata dahsyat merobohkan Goliat yang besar. Tergantung ada dalam tangan siapa. Tolong bilang kiri kanan, tergantung dalam tangan siapa. Mohon maaf, hanya yang punya mulut yang boleh ngomong. Next. 5 roti dan 2 ikan dalam tanganku menjadi beberapa potong roti isi. 5 roti dan 2 ikan dalam tangan Yesus memberi makan ribuan orang. Tergantung dalam tangan siapa. Next. Paku-paku dalam tanganku menghasilkan sangkar burung. Paku-paku dalam tangan Yesus Kristus menghasilkan keselamatan bagi segenap umat manusia. Tergantung dalam tangan siapa. Langsung aja. Langsung aja. Ya. Kau lihat sekarang segala sesuatu dalam tangan, ada dalam tangan siapa? Jadi sekarang perhatikan, serahkan segala masalahmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, harapan-harapanmu, impian-impianmu, keluargamu, serta kawan serta sahabat-sahabatmu. Sebab segala sesuatu tergantung dalam tangan siapa. Next. Saya mau cepat ya. Oke, next. Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam planet yang namanya bumi. Yang paling besar. Kalau bumi dibandingkan dengan Mars atau planet yang lain, maka bumi wow luar biasa. Lebih besar dari planet Venus. Hebat kan? Planet kita hebat kan? Coba kita lihat, next. Tapi kalau bumi dibandingkan dengan Uranus, apalagi Jupiter, wah ini bumi kecil banget. Kalau bumi saja sekecil ini, Indonesia ada di mana? Makassar ada di mana? Bapak Ibu dan saya ada di mana? Next, cepat ya. Sebelum ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Ini bumi sudah tidak terlihat lagi. Kalau dibandingkan dengan planet yang lain, bumi sebegitu kecil, tidak terlihat lagi. Planet yang kita tinggali begitu kecil, apalagi kota kita, kota Makassar, apalagi kita. Next. Saya ingin menunjukkan betapa lemahnya kita. Betapa kecilnya kita. Jadi saya berdoa, ketika kita pulang dari tempat ini, kita datang dengan sebuah understanding, sebuah pemahaman. Jangan pernah sombong ketika engkau diberkati. Jangan pernah engkau sombong ketika engkau dipromosi. Semua hanya karena anugerah Tuhan kita ada. Jangan ketika engkau uang belum banyak jalannya, shalom, tunduk. Tapi uang makin banyak mulai naik. Sampai uang sudah miliar jalan begini, makanya jatuh. Rata-rata orang memiliki 500 sampai 700 keterampilan. Otak menyimpan 100 triliun fakta, 15 keputusan, 15.000 keputusan. Terus selanjutnya, ini hebat. Tapi lihat, ini Obed Batlayar, nama saya Obed Batlayar. Waktu kecil sudah dewasa, tapi tidak jadi dokter. Perhatikan ya, manusia bermula dari satu sel. Sel telur yang dibuahi, terbagi menjadi 2, 4, 6, 16, sampai kurang lebih 3 triliun sel seorang bayi. Jadi seorang bayi, seluruh bayi ini itu ada 3 triliun sel. Oke ya, 1 kilogram beras. Sebentar. 1 kilogram beras yang kita makan
Yang tadi kita mau datang kita makan nasi. 1 kilogram beras itu sama dengan 1 triliun sel. Manusia tadi itu 3 triliun sel. Bayi. Berarti kalau bayi itu disamakan dengan beras itu hanya 3 kilogram beras. Oke, 70 kilogram beras, badan itu sama dengan 70 triliun sel. Oke, next. Cepat ya, cepat. Oke, lewat saja, lewat. Lewat saja. Berat sebuah DNA, jadi manusia itu dari DNA. Berat sebuah DNA 1/200 miliar gram. Artinya bila 6 miliar penduduk dunia. Seluruh dunia ada 6 miliar penduduk dunia. DNA-nya dikumpulkan maka berat totalnya hanya 1 butir beras saja. Masih ada yang sombong? Masih ada yang tepuk dada? Masih ada yang berpikir dia paling cantik, dia yang paling ganteng? Dia paling kaya? Lihat ya, seluruh penduduk dunia 6 miliar. DNA-nya hanya sebesar 1 butir beras. Betapa kecilnya kita, saudara. Betapa kita tak berdaya. Makanya jangan sombong, apalagi somse. Tahu somse? Sombong sekali. Next. Apa kata Alkitab tentang hidup manusia yang sangat kecil itu? Apa kata firman Tuhan tentang hidupmu dan hidupku yang sangat amat kecil itu? Next. Kita lihat dasar pijakannya dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 16. Demikian firman Tuhan, lihat, lihat, aku telah melukiskan engkau. Wow, aku telah melukiskan engkau. Jadi Tuhan itu telah melukis saudara dan saya yang begitu kecil itu. Perhatikan, bukan dilukis di pahanya. Ada orang tato di belakang, dia nggak kelihatan. Katanya indah. Orang lain yang lihat, dia nggak bisa lihat. Tuhan tidak melukis saudara dan saya di punggungnya. Nggak kelihatan. Tapi Tuhan melukis saudara dan saya di dalam telapak tangannya. Wow. Saudara dan saya yang begitu kecil, rasanya tidak berarti. Bagi orang lain tidak berarti. Tapi bagi Tuhan saudara dan saya sangat amat berarti. Kok nggak ada amin? Tuhan berkati mereka yang amin paling kencang. Sambil tepuk tangan berkati mereka paling berlimpah. Saya bangun doktrin amin kecil, berkat kecil, amin besar, berkat besar. Apalagi kalau amin disambil tepuk tangan, pulang bawa berkat besar. Tiba-tiba pulang langsung ada WA masuk. 100 juta masuk rekening nih. Lu masa, lu kan saudara harus percaya. Harus percaya itu. Bagi Tuhan tak ada. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi apa kata firman Tuhan bagi saudara dan saya yang sangat kecil itu? Alkitab bilang bahwa saudara dan saya dilukis, Tuhan melukis saudara di dalam telapak tangannya. Dan tembok-tembokmu tetap di ruang matanya. Wow. Dulu saya naik pesawat saya takut.
Kalau ada goyang begitu, woi takut. Darah Yesus. Darah Yesus. Mati mi. Sekarang waktu saya tahu kebenaran ini saya tidak takut lagi. Karena ternyata saya yang kecil yang tidak berarti. Mungkin ada orang yang meremehkan saya. Tapi ternyata Tuhan lukis saya di dalam telapak tangannya. Dan hidup saya dalam bola matanya Tuhan. Saudara. Kita lihat terjemahan yang lain dengan cepat. Waktunya masih ada 1 jam. Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang sebuah city, kota, tapi juga people, orang-orang di dalamnya. Perhatikan, Yerusalem, aku selalu, katakan bersama saya, selalu. Tuhan, ada banyak di sini yang tidak punya mulut. Katakan bersama saya, selalu. Yang paling kencang dia akan mengalami bukan Senin Kamis, tapi selalu, selalu, selalu. Katakan bersama saya, selalu. Firman Tuhan berkata, Yerusalem. Yerusalem saudara dan saya, Yerusalem. Aku, kata Tuhan, selalu ingat padamu. Tuhan itu ingat saudara. Namamu kukir di telapak tanganku. Next, bahas terjemahan yang lain. Cepat ya, karena saya mau cepat. Sesungguhnya aku telah mengukir namamu di kedua telapak tanganku. Jadi bukan cuma satu, tapi kanan dua-duanya. Musiknya agak besar sedikit. Karena dua-duanya makanya begini. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Tuhan berkati mereka yang nyanyi sambil tepuk tangan. Kiri kananku ada, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Kenapa dia ada kiri kanan? Karena memang dua tangan. Maka saya ingin menunjukkan versi yang lain dari Alkitab. Supaya kita punya understanding yang jelas, yang clear. Bahwa ternyata bukan cuma satu tangan. Jadi dia balik kiri, ada Obed Batlayer. Kanan ada Obed Batlayer. Ya saya sebutkan nama saya. Karena saya percaya saya terukir di dalam telapak tangan Tuhan. Sebutkan namamu saya. Obed Batlayer. Tolong jangan semua sebut Obed Batlayer. Saya, ikut saya. Saya, khusus yang punya mulut. Saya, tunjuk tangannya. Saya, yang punya tangan. Saya, waktu tunjuk begini umur panjang, kekayaan, kehormatan ini. Saya, Obed Batlayer. Nya. Ada yang Obed Batlayer juga. Jangan Obed Batlayer sebut namanya sendiri masa lupa. Ikut. Saya, Obed Batlayer ada dalam tangan Tuhan. Diukir dengan tinta sorgawi dalam kedua telapak tangan Tuhan. Yang percaya katakan. Kalau kebenaran ini ada waktu Bapak Ibu punya pergumulan, linangan air mata, diputus pacar. Lama berdoa, minggu kemarin saya khotbah saya bilang, yang berdoa untuk jodoh, Tuhan itu bisa melakukan apa saja demi kepentingan anak-anaknya. Serius, really? Tuhan pernah hentikan matahari untuk kepentingan bangsa Israel? Pernah? Kalau matahari saja dia bisa hentikan, masa orang Korea Selatan tidak bisa datang? Kan yang wanita pinginnya bukan orang Ambon, bukan orang Papua, orang mana. Pinginnya dapat jodoh orang Korea Selatan kan? Supaya pagi hari bukan selamat pagi, bukan, tapi hanya maseo. Saya bilang oke, kita berdoa. Tiba-tiba kan Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Tiba-tiba ada krisis, mohon maaf ya, ada krisis di Korea. Lalu mereka pada keluar
eksodus dari Korea Selatan datang ke Indonesia, datang ke Makassar. Mereka datang hari Kamis, malamnya mereka pingin ibadah. Mereka dengar ada rupe. Mereka masuk, tiba-tiba mereka cari yang masih jomblo. Sudah menikah belum? Belum. Tiba-tiba dia lihat ada kosong di situ. Dia duduk di situ, dia bilang, hanya maseo. Nona bilang, hanya maseo. Setelah itu langsung ketemu sama Ibu Foni sama Bapak. Kami mau menikah, mau diberkati. Hanya maseo. Pendetanya tidak tahu bahasa Korea, cuma bilang, hanya maseo. Dengar Bapak Ibu ya, ini kebenaran yang saya berdoa ketika Bapak Ibu pulang. Mungkin ada masalah. Waktu engkau dengar firman, bukan berarti masalahmu selesai. Masalah masih ada, tapi engkau merespon masalah dengan cara yang berbeda. Karena engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang ada bersama dengan engkau. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika Bapak Ibu punya pergumulan linangan air mata, jangan patah arang. Bapak Ibu mulai bangkit imanmu dan saudara katakan begini. Kiri kananku ada Tuhan. Nyanyi dong sambil goyang badan. Goyang dong. Sekali lagi. Kiri kananku ada Tuhan. Yeay. Oh Tuhan berkati mereka yang nyanyi dengan iman. Berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan yang mengutus hambamu di sini. Hambamu melaporkan jemaat rupa yang hadir. Kalau nyanyi mereka percaya. Dia berdiri tepuk tangan. Goyang-goyang. Berkati dia Tuhan. Tapi kalau yang cuma duduk-duduk tepuk tangan, Tuhan tahan dulu Mi. Kiri kananku ada Tuhan. Berkati yang berdiri, Tuhan berkati mereka. Sekali lagi. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Mana goyangannya? Once again. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Kelilingku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan bersama saya malam ini. Khusus yang punya mulut malam ini. Masalah boleh ada. Tapi saya, Obed Batlayar, tidak akan pernah takut lagi. Karena saya tahu firman Tuhan menjadi garansi dalam hidup saya. Bahwa Tuhan mengukir nama saya di dalam telapak tangannya. Yang percaya katakan. Silakan duduk kembali. Mau cepat ya, cepat. Next. Lihat aku telah mengukir namamu pada tanganku. Aku mengingat engkau sepanjang waktu. Next, cepat saja. Oke, perhatikan ya, saya mau speed cepat dalam waktu kita. Ini kata-kata penting. Ini kalau saya suka teaching, saya suka ngajar. Jadi saya suka bedah kebenaran yang lebih dalam. Tapi waktu kita tidak cukup untuk kita membedah semua secara lengkap. Tapi perhatikan ya, kata-kata penting yang kita bisa explore dari ayat ini. Firman Tuhan berkata, aku telah itu artinya sudah, bukan nanti. Jadi pertolongan Tuhan, jalan keluar, way out, solusi bukan nanti, sudah ada. Jodoh bukan tidak ada, jodoh sudah ada. Saya lihat yang amin bukan anak muda tapi ama-ama, oma-oma yang amin. Oma-oma langsung semangat. Aku
telah artinya sudah. Dan perhatikan, artinya bahwa Tuhan itu sudah melakukan segalanya. Bahkan di atas kayu salib, kata yang terakhir yang keluar dari mulut Yesus, sudah selesai. It's finished. Sudah selesai. Hutangku sudah selesai. Semua pembayaran sudah selesai. Semua masalahku sudah selesai. Sakit penyakitku sudah selesai. Jodohku sudah selesai. Yang percaya katakan. Lo kan saya pernah bersaksi kepada saudara waktu saya berstatus duren. Tiba-tiba ada banyak kue yang masuk. Bahkan ada yang bilang, Pak Pendeta, dari dulu saya kagum sama Pak Pendeta. Tapi karena Pak Pendeta masih ada istri, jadi saya nggak berani. Sekarang karena Pak Pendeta sendiri, sekarang saya berani coba. Menurut saya bukan mantap, itu namanya beleng-beleng. Bapak Ibu tahu ya, ini bahasa kami orang Makassar. Beleng-beleng. Bahkan mau tidur dia foto. Dia kirim sama saya, Pak Pendeta saya mau tidur. Tidur, oh ngapain lapor saya? Saya jejer nama-nama saya doakan. Tapi ternyata Tuhan itu sudah menyediakan semua yang the best kepada anak-anaknya saudara. Yang saya jejer namanya bukan itu yang keluar jadi istri saya hari ini. Justru nama yang tidak ada. Saya sudah pernah bersaksi itu. Sementara saya berdoa buka mata sebelah, tutup mata sebelah. Artinya berdoa dan berjaga-jaga. Yang mana Tuhan, yang mana? Ternyata suara itu kuat. Giok, giok. Istri saya namanya Giok. Giok itu yang keluar. Ternyata Tuhan tuh kasih yang the best. Tuhan bilang, sudah nak, kamu kan hitam, saya kasih yang putih deh. Hah? Makanya kalau saya jalan sama istri saya, kami kopi susu. Kopi susu itu enak. Jadi dengar sudah. Bahkan kebenaran yang hebat itu bukan Tuhan. Tuhan itu bukan cuma menulis. Tapi dia melukis. Melukis itu artinya indah. Lebih daripada tulisan biasa saudara. Dia lukis wajah kita indah. Di dalam tangannya. Jadi Tuhan tuh gak bosan-bosan lihat wajah kita. Sekalipun kalau suami kadang lihat istrinya. Dia bosan lihat wajahnya. Dia bilang waktu pacaran. Bodinya aduhai. Sekarang ember. Tapi dengar Tuhan kita di dalam Yesus tidak pernah bosan lihat wajahmu dan wajahku. Dan kalau saudara Tuhan tidak bosan, saudara juga seharusnya tidak bosan untuk memandang wajah Tuhan setiap waktu. Katakan amin. Ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Once again. Mana tangannya? Angkat tanganmu. Oh Tuhan berkati umatmu. Berkati tangan-tangan itu Tuhan. Engkau tahu segalanya dalam hidup kami. Pertolongan kami bukan dari manusia. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan sendiri. Kaulah harapan dalam hidupku. Next. Oh Tuhan, ini kebenaran yang amazing. Selalu ingat padamu. Jadi siang malam itu Tuhan ingat kita. Waktu Bapak Ibu dan saya dalam keadaan baik dia ingat. Waktu kita dalam terpuruk berlinang air mata dia ingat kita. Itu berbeda dengan manusia, sifat manusia.
kalau kita diberkati banyak teman, waktu kita terpuruk banyak meninggalkan kita. Bahkan kadang orang bilang uang itu tidak mengenal saudara. Saudara sama saudara bisa saling sikut gara-gara harta. Saya berdoa di sini, jangan gara-gara harta menghancurkan hubungan keluarga kita. Tapi dengar ya ini kebenaran yang luar biasa. Tuhan itu ingat kita. Kenapa dia ingat kita? Karena kasihnya dia rela mati untuk saudara dan saya. Saya ini kelemahan saya, kalau saya khotbah saya suka nyanyi. Pak Pendeta kenapa suka nyanyi? Saya dulu ikut Indonesia Idol. Tapi sayang tereliminasi saudara. Saya walkover pulang, enggak. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Oh. Dan anugerahnya selamatkanku. Nyanyi dong, yang tahu nyanyi dong. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih besar kasih Tuhan pada kita. Next, cepat. Itu ya. Oke. Kedua, Tuhan mengukir nama kita di kedua telapak tangannya. Dan perhatikan, terus menerus di hadapanku. Artinya saudara dan saya tidak pernah satu detik pun kita keluar dari pandangan Tuhan. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu mengawasi kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Itulah Tuhan kita yang kita kenal di dalam satu pribadi yang namanya Yesus. YouTube saya khotbah tentang nama Yesus. Oh, ada banyak yang nyinyir, ada banyak. Saya tidak pusing. Orang saya biarkan saja. Orang bilang, Yesus itu manusia, Yesus itu bukan Tuhan. Silakan kamu ngomong, tapi yang saya percaya Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat, saudara. Next, cepat. Next. Oke, kita lewat ini saja, Perhatikan, kurang 10 menit ini saya akan tuntaskan. Ada beberapa makna Tuhan mengukir nama saudara dan saya di dalam telapak tangannya. Number 1, next. Ini makna yang dalam dan ini sebagai pesan Tuhan. Saya berdoa kebenaran ini pesan Tuhan terukir dalam loh hati kita. Dan kita bawa pulang. Sehingga ketika ada badai, ada persoalan yang datang, kebenaran ini menjadi dasar pijakan kita, saudara. Number 1, Tuhan mengukir nama saudara dan saya di dalam telapak tangannya. Artinya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Saya mau tanya tadi siapa yang datang di sini dia sempat lihat dalam tangannya. Bapak Ibu sering lihat dalam tangan? Hah? Enggak lihat? Lihat apa enggak? Jadi ternyata Tuhan tuh mengukir nama kita di dalam telapak tangannya. Itu punya makna bahwa punya pesan dalam, punya pesan profetik bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa kepada kita anak-anaknya, saudara. Bahkan Alkitab berkata seorang ibu bisa melupakan anaknya, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Itulah Tuhan kita yang hebat. Yang percaya katakan amin.
Jadi pulang ini, ketika Bapak Ibu punya pergumulan persoalan, saya tenang karena Tuhan ingat saya kok. Yang kedua, setelah ini kita berdoa. Makna dari pesan Tuhan ini bahwa tidak ada yang dapat mengusik kita anak-anaknya. Jadi kalau ada yang memusuhi saudara, ada yang ingin menjegal saudara, ada yang ingin menjatuhkan saudara, don't worry. Jangan khawatir, jangan takut. Sebab saudara dan saya kan ada dalam tangan Tuhan, saudara. Kita tidak berperang sendiri, saudara. Ya iya dong, kan dalam tangan. Kalau ada yang serang masa Tuhan biarkan, kan dalam tangan Tuhan. Halo everybody. Ada orang di sini. Coba tanya kiri kanan, kamu masih hidup apa sudah mati? Yang ketiga, kita akan berdoa. Masa depan kita itu ada dalam tangan Tuhan. Jadi malam ini kalau ada di antara saudara yang melihat masa depanmu suram, saudara takut dengan masa depan, dengarkan, listen to me. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang, saudara. Alkitab bilang, Bapa di dunia saja tahu yang memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia jauh lebih baik dari semua Bapa di dunia. Dan dia siap memberi yang terbaik kepada kita. Yang keempat, yang terakhir. Ini pesan Tuhan, jadi saya tidak jelaskan panjang. Karena saya lihat juga kedap-kedip lampu di kota. Keberhasilan itu dalam tangan Tuhan. Jadi rahasia untuk saudara dan saya berhasil bukan karena engkau cakap, bukan karena engkau pintar, bukan. Karena kita dalam tangan Tuhan, Tuhanlah yang akan membawa kita untuk berhasil, untuk sukses, untuk bahagia, untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Karena rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Oh my Lord, my Jesus. Semua tundukkan kepala. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Begitu kecilnya hidup kita. Mungkin ada banyak orang yang melihat hidupmu dengan sebelah mata, meremehkan engkau. Engkau miskin, engkau tidak punya apa-apa. Tapi dengar, saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Semua tundukkan kepala. Tuhan, engkau ajaib bagi kami. Engkau ajaib Tuhan. Bolehkah dalam sikap doa, kalau ada di antara Bapak Ibu yang datang malam ini, engkau datang dengan pergumulan, dengan beban yang berat. Dan engkau rindu tangan Tuhan yang hebat, perkasa itu menjamah engkau secara pribadi. Semua dalam sikap doa. Sambil nyanyikan pujian ini. Tuhan, engkau ajaib bagiku. Semua dalam sikap doa. Lalu kemudian angkat tanganmu. Waktu engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan bagimu. Haleluya. Tuhan, engkau ajaib bagiku. Yes Lord. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tuhan, engkau ajaib bagiku. Tuhan, engkau sungguh ajaib Tuhan. bagiku. Engkau mengukir namaku di kedua telapak tanganmu.
tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, Semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu, perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku Oh my Lord, my percaya, Jesus. tiada yang Amin, amin. mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Masih ada bagiku. Tuhan, semua dalam sikap doa. Tidak ada yang tersembunyi dalam pemandangan-Mu Tuhan. Hidup kami sangat amat transparan. Engkau melihat menembus ruang hati kami yang terdalam Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang datang malam ini, mereka datang dengan beban, pergumulan, tantangan hidup, masalah badai yang datang menerpa kehidupan mereka. Waktu mereka mengangkat tangan mereka berkata, Jesus, I need you. Tuhan, aku butuh Engkau. Sungguh, bukankah Engkau mengukir setiap nama kami semua yang hadir malam ini dalam telapak tangan-Mu? Malam ini hamba minta ketika kami pulang sebentar dari tempat ini, hamba-Mu deklarasikan dalam nama Yesus. Hamba-Mu perkataan iman dalam nama Yesus. Bahwa yang sakit sudah disembuhkan. Semua hutang-hutang dilunasi. Semua pembayaran dilunasi. Semua persoalan-persoalan kami diselesaikan. Selesai. Terjadilah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. 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 Mari gereja Tuhan sambil persembahan dijalankan kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan bersama dengan iman. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalanmu ku tidak takut, sebab Kau sertaku, ku tidak ragu, Kau jaminanku. Say, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkah, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Kami berseru Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan iman sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkah. Mari bangkit berdiri bersama gereja Tuhan. Katakan, ku tidak takut, sebab Kau katakan, ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembala, Kau yang pimpin langkahku Tuhan. Amin. Kau pelihara hidupku dalam, sambil bertepuk tangan di atas kepala katakan, Tuhan, Tuhan
Jemaat yang di belakang boleh lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami ada di dalam tangan Tuhan. Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaik. Lebih meriah bagi Tuhan. Tuhan Kau kepalaku, Kau yang kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam lambaikan tanganmu sama-sama. Tuhan Kau kepalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku. Dan sekali lagi katakan, Tuhan Kau gembalaku. Say, Tuhan Kau gembalaku, Kau memberikan aku dalam kemurahan. yes Lord. Kami terima kemurahan, Kasih Tuhan. kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kasih Tuhan. Amin. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung Yesus Kristus memimpin kami dari kemenangan demi kemenangan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat masih kuat memuji Tuhan? Masih mau bersuka cita melompat bagi Yesus? Amin. Berikan tos kanan ke kirimu, katakan, saya sudah diberkati. Aku sudah diberkati. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Sungguh kami mau bersuka cita Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku dilimpahi karena Yesus. Amin. Amin. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah-Mu Tuhan. Mari lagi, lebih lagi bersuka cita. Bisa melompat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Asik. Hikmat sedia. Yes. Amin. Yesus sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar. Lebih lagi katakan, melompat bagi Yesus. Amin. Dia sediakan. Aku diberkati. Yes Lord. Bisa kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Tanda kita menerima berkat dari Tuhan. Oh keren, luar biasa jemaat Ruke. Yeah. Siap-siap melompat, siap-siap terima berkat Tuhan. Haleluya. Katakan sebab Yesus sanggup. Amin. Limpahkan anugerah-Mu Tuhan. Sekali lagi sebab Yesus sanggup. Yes, anugerah-Mu Tuhan.
kuat lagi Yesus. Diberkati, aku diberkati karena Yesus. Amin. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Bisa sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Jemaat melompat. Yesus sanggup. Tuhan memberkatimu. Yesus memberkatimu. Aku diberkati, aku dilimpahi atas yes. Yesus. Tuhan bagiku. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah